Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di Desa Salut, tepatnya di Dusun Montong Singgan yang ada di Desa Salut, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Desa Salut merupakan desa terakhir ya, perbatasan antara Kecamatan Kayangan dan Kecamatan Bayan. Nah, hari ini saya ada di tempat budidaya trigona yang ada di Montong Singgan, Desa Salut, yang kelompoknya lumayan besar, kiri kanan, bawah dan atas, karena kita saat ini sedang berada di perbukitan, dikelilingi oleh stup-stup untuk madu trigona. Nah, jadi madu trigona ini di sini ada ratusan stup ya yang dikelola oleh kelompok usaha yang ada di Montong Singgan sendiri, dan banyak menyumbang madu-madu trigona untuk Lombok Utara. Ini merupakan salah satu kelompok ya yang ada di Desa Salut, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, yang sudah setahun ini melakukan budidaya trigona. Bisa kita lihat di setiap stup yang ada sudah diberikan nomor, dan koloninya banyak sekali karena makanan yang ada di sekitar sini, baik itu tumbuhan berbunga ataupun bunga-bunga dari buah yang ada di sini sangat banyak ya, sehingga makanan atau nutrisi dari madu-madu trigona bisa tercukupi dan mendapatkan hasil yang lumayan setiap bulannya. Nah, jadi pemandangannya seperti ini. Di samping stup dari trigona yang dibuat seperti yang teman-teman lihat, sudah ada bunga-bunga yang ditanam. Jadi makanan dari penghasil madu itu sendiri. Nah, bukan hanya di satu tempat, tapi juga di beberapa tempat di sini sudah ada rumah-rumah madu ya, yang tentunya ini merupakan karya dari masyarakat yang ada di Salut. Oke, di belakang saya sudah ada ratusan stup ya, yang kemudian sebenarnya kalau bisa di zoom ini, lebahnya sudah kesana kemari ya untuk mencari makan di bunga-bunga yang ada di sini yang sudah ditanam sama pemiliknya. Dan ini salah satu contoh hasil produksi madu yang ada di sini, yang ini ukurannya 500 mili ya, 500 mili, dan harganya 180.000. Jadi usaha madu trigona ini sangat menjanjikan untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Tentunya masyarakat yang ingin bekerja keras, ingin belajar, dan ingin mendapatkan hasil yang sesuai dengan proses yang sudah dijalani. Oke, teman-teman, siang hari ini saya bersama Pak Sairi ya Pak ya, Pak Sairi yang kemudian menjadi ketua kelompok apa namanya Pak? Harapan Keluarga, yang kemudian ini sangat besar sekali, bahkan sampai ribuan stup yang ada di sini. Bahkan kalau digabungin sama yang di rumah hampir 2.000 Pak ya. 2.600 teman-teman. Nah, jadi di sini bukan hanya untuk tempat stup, tapi juga untuk edukasi terkait dengan madu trigona itu sendiri Pak ya. Nah, jadi mungkin bisa dijelasin Pak, awal mula adanya trigona di Salut ini sendiri yang dikelola sama bapak-bapak dan kelompoknya seperti apa? Kapan mulainya dan perkembangannya seperti apa Pak? Bisa diceritakan? Mulainya kelompok ini berawal dari 2017 daripada dua orang tua ya, Pak Muhalim sama Pak Sahrul. Kemudian itu setelah dia berkembang, trigona ini dia bagikan ke anak-anaknya. Kemudian di sana kami berinisiatif untuk membuat kumpulan. Nah, beberapa tahun kemudian pada tahun 2018 saya berinisiatif untuk membuat kelompok. Nah, dari 2017 itu, mulai ke 2017 ke 2018 itu kelompok kecil-kecilan lah. Nah, dari 2018 kita mulai urus legalitasnya, profilnya ke desa, kemudian diresmikan. Nah, dari situ perkembangan koloni yang ada di Dusun Montong Singgan, Desa Salut ini, tahun 2018 itu ada baru 400 kotak. Nah, naik lagi ke 2019 itu 870 kotak. Nah, naik lagi 2020 itu sampai di atas ribuan lah gitu. Nah, sampai sekarang ini 2021 masuk 2022 ini ada 2.600
600-an. Jadi terus dari tahun ke tahun tetap mengalami progres baik itu Ya. untuk penambahan stuk ataupun produksinya Pak. Nah, pada awal tahun 2020 sekitar bulan Maret kami mencari lokasi yang namanya lokasi kan harus luas. Dulu itu kami cepatnya di pekarangan, tidak bisa diperluas. Akhirnya kami menemukan lokasi ini, kami sepakat untuk berbudidaya di lokasi ini pada bulan Maret 2020 itu. Sehingga pada bulan September ya 2020 Ya. itu kita kedatangan dari Kementerian Ristek sama Kemendes. Nah, di sanalah maka ada rangsangan istilahnya ke masyarakat itu untuk bagaimana membuat kelompok berbudidaya. Sehingga sekarang ini ada 3 kelompok yang khusus yang kerjasama sama Harapan Keluarga ini, yang ada Dusun Montong Singgan, Dusun Kijang Besi, Dusun Anak Sebang itu yang berbudidaya. 3 dusun di Desa Salut. Ya, yang sudah mulai dari 2021 kemarin awal itu yang sudah dikokohkan kelompoknya. Kalau untuk jumlah kelompok Bapak sendiri berapa? Jumlah anggota maksudnya? Jumlah anggota. Jumlah anggota itu ada 26, terdiri daripada 2 anak muda, 4 milenial, 4 ibu rumah tangga. Wih, mantap. Nah, jadi sejauh ini Pak, ini kita hitung per bulan atau sekali panen itu bisa satu kelompok keluarga harapan ini produksinya berapa? Dia kalau hitung per siklusnya kita bisa mendapatkan sampai untuk masa awal ini karena belum berapa produksi itu sampai 60 ke 80 botol. Itu kalau diuangkan berapa Pak? Kalau diuangkan itu kalau 10 botol itu sudah sampai dapat 1.400.000 kali 6 sekitar 10 juta. 10 juta. Ini keseluruhan. Ya, keseluruhan untuk tahap pertama karena tahun ini mungkin pertengahan tahun ini kita akan panen secara keseluruhan yang ada di lokasi ini. Nah, kalau panen keseluruhan itu kira-kira ada prediksi nggak berapa yang bakalan Bapak dapetin dari semua hasil panen keseluruhan itu? Kalau secara prediksi dalam satu siklus itu artinya dalam satu kali panen Itu satu siklus itu berapa bulan? 4 bulan sekali. bulan. Itu diperkirakan masuk sampai 10 sampai 15 juta bisa. 10 sampai 15 juta. Bisa. Berarti, Itu tergantung dari pakan yang disediakan. Kalau pakannya bagus, itu maka hasilnya bagus. Tapi kita lihat di sini ya, kita lihat di sini sudah ada usaha dari Bapak untuk menyediakan pakan untuk Ya. produksinya ya. Nah, jadi kira-kira ini masih kurang atau gimana Pak? Atau ada solusi lain terkait dengan penyediaan pakan itu sendiri? Kalau kita melihat daripada banyaknya koloni yang ada atau stuk yang ada ini sebenarnya pakannya masih kurang. Pakan ini. Nah, nanti apabila sudah seperti kelengkeng, palem ini sudah mulai berkembang itu mungkin baru bisa dia nggak normal gitu. Karena 70% budidaya lebah madu trigona ataupun lebah madu yang lain itu ditentukan oleh pakan. Jadi ada anu nggak? Maksudnya kan pengalaman Bapak bulan-bulan apa nih tempat pakan itu paling banyak bisa diproduksi oleh trigona ini? Itu kalau yang pakannya banyak itu, terus yang bisa panen lebih banyak itu pada bulan Agustus ke atas itu sampai 2 bulan itu pada musim mente. Oke, pada musim mente ya. Nah, jadi mente ini juga benar-benar sangat penyedia pakan juga ya Pak ya. Selain menjadi penghasilan dari petani yang ada di Montong Singgan sendiri. Nah, jadi teman-teman sudah disampaikan sama Bapak penghasilannya berapa, kemudian orang-orang kesini kan bukan hanya untuk ini ya, untuk apa? Untuk membeli, tapi juga bisa untuk belajar ya, Ya. belajar bagaimana membudidaya madu trigona. Nah, jadi itu teman-teman tentu bisa kita bilang dari kesimpulan dari Pak Sairi selaku ketua keluarga harapan ya, ketua kelompok keluarga harapan yang sudah harapan keluarga yang sudah expert di bidang budidaya madu trigona. Kalau mau teman-teman belajar ataupun membeli madu trigona yang asli dan karena pakannya langsung dari alam di sini, penyedia pakannya juga mantap. Nah, jadi datang ke Montong Singgan, Desa Salut, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok.